Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, Alia Rizky Finaima, Ginaya Laila Afifa, dan saya sendiri Indah Nurlaili akan mempresentasikan tentang materi 1 dan materi 2 dasar-dasar sains. Di mana materi 1 itu membahas tentang pengertian sains, aktivitas pengembangan sains, dan sifat-sifat sains. Dan materi 2 tentang sejarah perkembangan sains dan aliran-aliran berpikir ilmiah. Sebelum itu, apakah teman-teman di sini tahu bedanya antara ilmu dengan pengetahuan? Atau kita mengira bahwa ilmu dan pengetahuan itu sama saja, karena seringkali kita mendengar kata ilmu itu digandengkan dengan kata pengetahuan. Atau mungkin teman-teman sekalian pernah berpikir, apa sih bedanya ilmu dan pengetahuan itu? Oke, kita akan membahas tentang ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Pengetahuan umumnya merupakan suatu hal yang kita ketahui terhadap suatu objek. Jadi dapat diartikan kita itu hanya sekedar tahu tentang objek tersebut tetapi tidak sampai mengenalinya lebih dalam lagi, seperti itu. Para ahli pun mengemukakan pendapatnya tentang arti pengetahuan. Menurut Salam pada tahun 2008, mengemukakan bahwa pengetahuan ialah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil daripada kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dan selanjutnya menurut Reber pada tahun 2010. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan adalah komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apapun, entah lahir dari bawaan atau dicapai lewat pengalaman. Dan menurut ahli Umar Judi pada tahun 2013, pengetahuan adalah faktor penentu bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Sedangkan menurut Noto Atmojo pada tahun 2017, beliau berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Selanjutnya, ilmu. Ilmu yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu, sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran. Pengkajian ilmu menggunakan metode ilmiah. Jadi untuk mengkaji sebuah ilmu atau membuktikan kebenaran sebuah ilmu, itu harus menggunakan metode yang bernama metode ilmiah. Nah, kita sudah tahu kan kalau ilmu dan pengetahuan itu ternyata berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, untuk itu, perbedaan ilmu dan pengetahuan yang pertama dapat kita lihat dari sisi karakteristiknya. Untuk karakteristik ilmu, pengkajian objek ilmu telah disusun secara sistematis dan dapat menjawab 5W plus 1H. Jadi ilmu itu sudah disusun, sudah ditata, sudah diurutkan secara sistematis dan sangat rinci oleh sebuah pengkajian sehingga dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Sedangkan karakteristik pengetahuan yaitu sesuatu hal yang diketahui tanpa melakukan riset. Jadi, info yang kita dapat tentang objek itu hanya sekedar tahu tanpa melakukan sebuah riset terlebih dahulu untuk mendalami informasi tersebut. Untuk perbedaan ilmu dan pengetahuan yang kedua adalah tentang jangkauannya. Ilmu memberikan hasil penelitian suatu objek lebih luas, sedangkan pengetahuan dimiliki oleh sekelompok orang dan tidak serinci ilmu. Mungkin kita bertanya, mengapa hasil penelitian objek itu lebih luas? Ya, karena objek ilmu itu sudah disusun dan diuji secara sistematis, maka otomatis memberikan hasil yang lebih rinci dan
sangat luas. Seperti itu. Berbeda sekali kan dengan pengetahuan. Next, perbedaan ilmu dan pengetahuan yang selanjutnya, yaitu dari segi objek yang disampaikan. Untuk ilmu, objek harus dikaji terlebih dahulu, sedangkan pengetahuan, objek belum dikaji dan diuji. Jadi, sebuah ilmu dikatakan ilmu itu jika sudah dikaji dan diuji terlebih dahulu. Sedangkan sebuah ilmu jika belum diuji dan dikaji kebenarannya, belum diartikan sebagai ilmu, tetapi diartikan sebagai pengetahuan. Dan perbedaan ilmu dan pengetahuan yang terakhir adalah tentang kebenarannya. Untuk ilmu telah melalui proses penelitian yang didukung oleh fakta-fakta, sedangkan pengetahuan belum dipastikan kebenarannya. Biasanya pengetahuan itu sebatas dari mulut ke mulut. Nah, karena pengetahuan yang sebatas dari mulut ke mulut itu patut dipertanyakan oleh kita, karena informasinya itu belum dapat memberikan penjelasan secara detail dan secara rinci, berbeda dengan ilmu yang sudah dikaji dan diuji kebenarannya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan. Di sini ciri-ciri ilmu pengetahuan ada 4. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah metodologis, yang ketiga adalah sistematis, dan yang keempat adalah universal. Yang pertama adalah objektif. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang pertama adalah objektif, yaitu ilmu harus memiliki objek kajian. Tentu, ilmu itu harus memiliki objek kajian. Jika ilmu tidak memiliki objek kajian, maka belum disebut sebagai ilmu, atau itu bukan ilmu. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji kebenarannya. Yang kedua adalah metodologis. Jadi ciri-ciri ilmu pengetahuan yang kedua adalah metodologis, yaitu diperoleh dengan menggunakan cara atau metode yang teratur dan dikendalikan, merujuk pada metode ilmiah. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi metode yang digunakan itu sangatlah tertata. Kalau kata orang Jawa itu tidak amburadul atau tidak semrawut. Dan metode ini tuh merujuk pada metode ilmiah. Seperti itu. Lalu ciri-ciri ilmu pengetahuan yang ketiga adalah sistematis, yaitu ilmu harus tersusun, terurai, dan terumuskan dalam hubungan yang teratur serta logis. Jadi ilmu itu dapat menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek kajiannya. Seperti itu. Jadi antara sebab akibatnya itu bisa dijelaskan. Dan ciri-ciri ilmu pengetahuan yang terakhir adalah universal, yaitu kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum. Nah, oke, next. Selanjutnya adalah pengertian sains. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya. Nah, hakikat sains menurut Hardy and Fleer pada tahun 1996 dapat digunakan untuk memahami sains dalam perspektif yang luas. Antara lain yang pertama adalah sains sebagai kumpulan pengetahuan atau body of knowledge. Di sini sains sebagai kumpulan pengetahuan yang mengacu pada kumpulan berbagai konsep sains yang sangat luas. Yang kedua, sains sebagai suatu proses, di mana prosesnya yaitu langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam, yaitu dapat berupa merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menyimpulkan data-data, menganalisis data, dan akhirnya menyimpulkan itu semua.
Hakikat sains yang ketiga adalah sains sebagai kumpulan nilai. Nah, sains sebagai kumpulan nilai ini berhubungan erat dengan penekanan sains sebagai proses yang menekankan aspek nilai ilmiah seperti kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Dan hakikat sains menurut Hardy and Flair yang terakhir adalah sains sebagai suatu cara untuk mengenal dunia. Jadi, proses sains ini dipengaruhi oleh cara orang memahami kehidupan dan di dunia sekitarnya. Jadi, sains ini dipertimbangkan sebagai suatu cara di mana manusia mengerti dan memberi makna pada dunia. Jadi, dengan itu kita bisa mengenal dunia melalui sains. Pembahasan yang selanjutnya adalah aktivitas pengembangan sains. Tanpa kita sadari, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan itu berhubungan dengan sains. Dan ini adalah beberapa contoh dari aktivitas pengembangan sains. Karena saat ini kita dilanda musibah COVID-19, maka kita bisa mengambil keuntungan dari itu dengan melakukan berbagai kegiatan positif, salah satunya yaitu kegiatan pengembangan sains. Baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Alia Rizky Finaima. Baik, Indah, terima kasih atas waktunya. Kita akan melanjutkan membahas sifat-sifat sains. Ciri-ciri sains. Sains memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Analitis, 2. Logis, 3. Sistematis, 4. Kausatif, 5. Kuantitatif. Yang pertama, kita akan membahas analitis. Analitis yaitu dapat meneliti setiap bagian dari objek dengan saksama dan terstruktur, di mana setiap bagian dari proses menjadi objek selanjutnya. 2. Logis dapat dipikirkan serta diamati dengan sederhana dan masuk akal, yang memberikan serangkaian sebab akibat dalam proses-prosesnya. 3. Sistematis. Sistematis yaitu harus ada urutan penjelasan serta bersifat logis dan berhubungan dengan sebab akibat. Selain itu, penjelasan masing-masing bagian adalah hasil dari pengelompokan berdasarkan pemikiran logis dan tidak berlawanan satu sama lain, tetapi juga dapat saling menunjang dan melengkapi. 4. Kausatif. Kausatif yaitu menjelaskan gejala alam berdasarkan penyebab-penyebabnya. Misalnya, mengapa air kalau dipanaskan mendidih, dan lain sebagainya. Dengan demikian, setiap hukum dalam ilmu alam merumuskan hubungan sebab dan akibat. 5. Kuantitatif. Kuantitatif artinya dapat diukur dan apa yang dilaporkan dalam bentuk angka-angka dapat dipercaya secara statistika. Angka-angka ini merupakan hasil pengukuran dengan metode-metode sains. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu sains. Tentu saja banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan mempelajari ilmu sains. Antara lain, 1. Membantu manusia berpikir sistematis. Manusia akan lebih logis dan objektif. Dengan mempelajari sains, manusia dapat berpikir logis dan lebih objektif, serta lebih membebaskan diri dari pikiran-pikiran mistik dalam menghadapi gejala alam. 2. Meramalkan gejala alam yang akan terjadi. Gejala alam pasti akan mengikuti hukum alam. Manusia dapat meramalkan gejala alam yang akan terjadi berdasarkan pola gejala alam yang dipelajari, seperti gejala-gejala alam yang pernah terjadi sebelumnya. 3. Menjelaskan
gejala alam, serta hubungan antar gejala alam. Hal ini karena sains merupakan kumpulan pengetahuan mengenai alam. Manusia dapat dengan mudah merujuk ke penjelasan alam untuk menjelaskan gejala-gejala alam di sekitar kita. 4. Menguasai alam dan mengolahnya untuk kebutuhan manusia. Ini dibuktikan dengan adanya mesin-mesin yang membantu pekerjaan manusia, seperti ditemukannya alat telekomunikasi, mesin uap, dan lain sebagainya. Dan hal ini didapatkan melalui pengamatan yang serius tentang gejala alam dan sifat-sifatnya. Manusia akan berusaha mengatur dan mengendalikan alam demi kepentingan manusia sendiri. Fungsi sains inilah yang paling dirasakan manfaatnya oleh manusia sampai sekarang. Yang kelima, saya akan menjelaskannya karena ini tidak ada di PowerPoint, yaitu sains dapat digunakan untuk melestarikan alam. Sains digunakan manusia untuk memanfaatkan alam, bahkan terkadang sampai merusaknya. Tapi sains juga dapat memperbaiki alam yang terlanjur rusak dengan cara merehabilitasi dan menjaga dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah perkembangan sains. Sejarah perkembangan sains dibagi menjadi 8 zaman atau tahap. Yang pertama, zaman batu purba. Yang kedua, zaman pola pikir koheren. Yang ketiga, zaman pola pikir rasio. Yang keempat, zaman pertengahan. Yang kelima, zaman sains modern pada zaman Renaissance. Yang keenam, zaman pola pikir induksi. Yang ketujuh, zaman kontemporer. Yang kedelapan, sains masa depan. Tahapan 1 sampai 4 akan saya jelaskan, sedangkan 5 sampai 6, 5 sampai 8 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Gigi. Yang pertama, zaman batu purba. Zaman ini berawal dari 4 juta tahun sebelum Masehi sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia telah mencapai kemampuan dasar untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kemampuan dasar ini seperti mengelompokkan benda berdasarkan kelompok, mendesain alat bantu kerja, serta meningkatkan efisiensi, dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan dasar ini diperoleh untuk bertahan hidup dan berhadapan dengan alam yang keras. Selanjutnya, zaman pola pikir koheren. Masanya antara 10.000 sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini peradaban sudah maju dalam bentuk kerajaan seperti di Cina, Yunani, Babilonia, dan Mesir. Selain itu, kemampuan bahasa sudah berkembang amat baik, dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, mitologi, dan teknologi pertanian. Yang ketiga, zaman pola pikir rasio. Bisa dilihat di gambar, mungkin beberapa kita sudah sangat familiar dengan sosok ini, yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles ini salah satu ilmuwan dari zaman pola pikir rasio. Pada zaman ini, pola pikir Yunani mendominasi. Orang Yunani menggunakan akal sehat dan cara berpikir koheren. Beberapa nama dari masa kejayaan Yunani kuno antara lain Thales, seorang ahli matematika dan teknologi. Kemudian Anaximander, penemu jam matahari.
Herakleitos, Pythagoras yang merupakan ahli matematika, Socrates, Demokritos, Empedokles, Plato, Parmenides, serta Aristoteles. Selanjutnya zaman pertengahan, yaitu abad ke-2 sampai 14 Masehi. Bisa dilihat itu di gambar, itu ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim. Ya, zaman ini ditandai dengan karya para teolog atau ahli agama yang juga bekerja di bidang ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam dan kedokteran mengalami perkembangan pada masa ini. Selain itu, pada zaman ini muncul ilmuwan-ilmuwan muslim terkenal seperti Ibnu Sina dengan teori kedokterannya, At-Tabari, Ar-Razi, Al-Khwarizmi yang merupakan penemu aljabar, angka 0, dan masih banyak lagi. Baik, itu sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Gigi. Kepada Gigi, waktu saya persilahkan. Baik, kali akan saya lanjutkan. Terima kasih. Yang kelima yaitu zaman sains modern pada zaman Renaissance pada abad ke-14 sampai dengan 17 Masehi. Zaman ini ditandai dengan bangkitnya akal budi yang melepaskan diri dari dogma-dogma agama. Zaman sini disebut juga dengan zaman sains rasionalis karena lebih mementingkan rasio dalam menjelaskan alam. Contohnya seperti langkah-langkah ilmiah yang diciptakan oleh Galileo yang mulai dikenal dan dilakukan dalam penyelidikan ilmiah, yaitu 1. Observasi atau pengamatan, 2. Eliminasi atau penyingkiran, 3. Idealisasi dan penyusunan teori secara spekulatif yang disebut sebagai prediksi atau meramalkan, dan yang keempat, pengukuran dan percobaan. Selanjutnya yang keenam ada zaman pola pikir induksi. Zaman ini ditandai dengan gaya berpikir induksi yang telah mulai digunakan sebagai landasan dalam penyelidikan ilmiah. Zaman ini disebut juga zaman empirisme karena timbul empirisme besar-besaran yang benar-benar menghantar sains ke kemajuan teknologi. Contohnya seperti penemuan mesin uap oleh James Watt yang memicu terjadinya era kemasan teknologi karena dalam waktu singkat industri-industri mengalami otomatisasi dengan menggunakan mesin-mesin. Selanjutnya yang ketujuh ada zaman kontemporer pada abad ke-20-an. Zaman ini ditandai dengan kemajuan ilmu alam terutama fisika. Selain itu kemajuan di zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan beberapa teknologi canggih, misalnya teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir yang ke-8 ada sains masa depan. Sains pada masa depan adalah sains digital karena manusia akan menghadapi kenyataan baru, yakni kenyataan virtual. Kemajuan sains di dunia elektronika dan komputer mengubah waras sains empiris maupun sains deduktif yang selama ini kita pelajari. Wara baru sains ini juga akan mengubah peta perkembangan pengetahuan secara umum, bahkan realitas sosial sekalipun. Contohnya seperti teori-teori perkembangan pengetahuan yang selama ini dipelajari akan mempunyai warna baru pada era digital di masa yang akan datang. Perkembangan realitas maya ini sangat menarik bagi pengamatnya. Tanpa aspek kesadaran, maka pelaku zaman bisa hanyut dalam rumitnya dunia maya ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran berpikir ilmiah. Aliran-aliran berpikir ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aliran skeptisisme. Sikap dasar dari kaum skeptis ini adalah manusia tidak pernah tahu akan apapun dan manusia tidak boleh merasa pasti karena pengetahuan yang didapat dari waktu ke waktu tidak pernah cukup, atau bisa diartikan selalu memandang ragu dan tidak mudah percaya. Dan yang selanjutnya ada aliran subjektivisme. Subjektivisme adalah akibat tidak langsung dari pemikiran Descartes, filsuf dan matematikawan Prancis. Subjektivisme mengandaikan bahwa satu-satunya hal yang kita ketahui dengan pasti adalah diri kita sendiri dalam aktivitas kesadaran kita. Oleh sebab itu, yang di luar subjek bisa diragukan keberadaannya. Argumen yang melawan skeptisisme dengan kesadaran diri dari Descartes ternyata membawa sekelompok manusia menuju ke subjektivisme yang mutlak. Selanjutnya ada aliran relativisme. Menurut aliran relativisme, kebenaran dan kepastian yang ada tidak dapat diklaim oleh manusia dengan mutlak karena sifatnya selalu relatif. Sifatnya tidak mutlak karena sangat bergantung pada subjek yang melihat situasi dan kondisi pada saat itu.
lalu kebudayaan dan hukum-hukum yang berlaku pada saat itu, serta pandangan masyarakat akan kebaikan dan keburukan yang berlaku di daerah tersebut pada saat itu. Skeptisisme dan subjektivisme dalam banyak hal mudah untuk dibuktikan ketidakcocokannya bagi pelaku sains atau bagi siapa saja yang hendak belajar sains, tetapi lain halnya dengan relativisme yang muncul sebagai reaksi atas kedua aliran ekstrim tadi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, maaf bila ada kurang. Untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan pada WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.